Dari 30 juta ke 7 miliar. Oke. 30 juta Ya. sampai 7 miliar. Ya, Jadi gue langsung tembak ya koin-koin kecil yang bisa dapetin return 100 sampai 1000 kali lipat ya, bukan persen. Kali. 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Shiba itu gue termasuk holder yang paling baru bro, karena gue beli Januari tuh ya. Januari 2021 tuh. Ya. Itu masih early banget ya. Orang belum pada ngomongin ya. Jadi salah satu holder pertamanya juga di situ. Kalian nggak usah percaya omongan kita. Kalian lihat di Discord-nya. Ya. Call-nya dia sampai per hari ini belum ada salah. Ya. Tapi jadi lu itu waktu itu pernah bikin uang berapa bro? Dari berapa sampai berapa? Ya, ini real story. Jadi gua flipping dia di market crypto itu dari 30 juta ke 7 miliar. Oke. 30 juta Ya. sampai 7 miliar. Ya. Jadi buat teman-teman menurut lu ada kemungkinan nggak mereka bisa begitu? Ya, gua bisa capai itu dalam 2 tahun, bro. Dan gua kan bilang tadi ya, background story gua sebelum di crypto pun gua memulai banyak hal ya. Ya. Pernah coba YouTube ya. Kurang berhasil ya awalnya. Terus kemudian pernah agen jualan rumah, bro. Ya. 2 tahun nggak pernah listing dan itu gua terbuka ya. Karena gua selalu terbuka. Makanya gua suka sama tim ini, dia selalu terbuka dengan semuanya ya. Keberhasilan dan kegagalan. Dan menurut saya kegagalan itu juga nggak perlu ditutup-tutupin ya. Karena itu media belajar ya. Jadi gue cuman punya uang 30 juta bro. Itu pun patungan sama pacar gue dulu. Sekarang istri ya. Itu patungan. Patungan berarti Patungan bener-bener uang anak kuliah berapa bro. ya? Ya. Terus kemudian dulu juga masih dikasih ya sebulan cuman 3 juta or something gitu. Itu makanya gue dari 30 juta itu gue cari terus ya. Gimana cara ngelipatin ganda ini. Ya. Terus kemudian udah ketemulah di market. Tapi background gue trading sebenarnya udah dari tahun 2014. Karena ketika 2014 itu gue ikut suatu kompetisi ya, bursa efek gitu. Itu mengenai trading ya. Kemudian ada banyak sekali ya simulasi pasar modal itu gue juga juara 1 di sana. Iya. Jadi udah ada background. Udah lama trading. Iya, tapi nggak ada urgensi. Oh, gue harus create duit gitu. Baru ketemu marketnya di kripto. Ya, marketnya ketemu di kripto. Jadi gue langsung masuk implementasi di kripto. Oke. Dan sampai sekarang pun bukan bermaksud buat bragging ya. Iya. Tapi gue nggak pernah ada drawdown dalam 1 tahun. Jadi nggak ada yang namanya mulai awal tuh minus-minus dulu nggak ada. Langsung ya parabolik itu dari awal. Oke. Jadi dari awal tuh equity growth-nya langsung Iya, parabolik. equity curve-nya langsung parabolik karena gue selalu belajar dari kesalahan orang bro. Oke. Jadi gue nggak yang lihat success story terus oh ini gue bisa kayak gini. Tapi gue pelajarin kenapa orang yang cerita gagal ya. Misalkan gue emosional, gue nggak bisa kontrol, itu gue pelajarin supaya gimana gue langsung praktek itu nggak ada yang salah gitu. Oke. Pertama kali lu trading strategi lu pakai apa bro? Gue strateginya awalnya itu pakai Indodax gue. Screenshotnya juga ada semua ya. Jadi di Indodax itu gue masuk koin-koinnya nggak besar bro. Ya Cardano, terus kemudian XRP, Doge gitu-gitu ya. Terus sampai at some point gue mikir equity-nya itu geraknya kurang cepat. Ya, growth-nya ya berapa karena kan kita tahu ada big cap ya. Terlalu sulit ya untuk kita dapat growth 20-30% itu langka ya. Akhirnya saya juga cari di forum, ya, Reddit, Twitter. Sampai gue tahu yang namanya low caps. Dari situ gue tahu bahwa daripada gue cuman masukin uang gue kecil ya dari situ. Jadi ketika teman-teman di sini mau belajar gimana growth dari duit kecil tuh belajarnya gue. Karena kalau belajarin ke Blue Team ya kan dia udah di tahap yang maintaining wealth ya. Karena udah pernah masuk saham juga ya. Jadi di sini cuman maintaining wealth. Jadi kendaraannya beda, caranya beda, strateginya juga beda. Jadi apa yang gue lakuin dulu ya, gue langsung tembak ya koin-koin kecil yang bisa dapetin return 100 sampai 1000 kali lipat ya, bukan persen. Kali. 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Jadi apa aja tuh bro? Waktu itu lu dapat sikapnya di mana aja bro? Ya, jadi big win pertama gue bro, itu di Shiba Inu dulu. Ya. Kayak jadi, ya, jadi gue jelasin juga ya di terminologi di trading itu kan ada 2 ya. Satu follower, 2 kontrarian. Yang gue jelasin di modul juga. Jadi kontrarian ya itu melihat apa yang nggak dilihat 97% orang ya. Jadi itu kan Doge sudah pump tinggi bro, udah pump gede banget kan setelah berita Elon Musk dan lain sebagainya itu. Nah itu gue lihat ya gimana gue bisa ambil keuntungan, take advantage dari itu. Karena ketika gue masuk Doge ya, misalkan dia ke $1 pun kan 30% bro. Dari 30 juta berapa? 30% kan cuma 9 juta. Ya kan? Itu bukan life changing bro. Karena lu berapa sih 9 juta, 20 juta beli iPhone-nya nggak cukup kan? Terus dari itu gue pecah ya. Dari $2.000 kan portofolio 30 juta. $1.000 ini gue harus masuk naratif coin meme. Tapi bukan Doge. Oke, dari $1.000 itu gue pecah bro.
masing-masing koin meme yang di on-chain tuh gue masukin $100, Shiba Inu $100. Semua lu sikat kayak visi Akita ya, Akita Inu $100 ya, Dogelon $100, macam-macam koin SafeMoon, Everest, semua gue masukin $100. Oke. Terus kemudian ya, Shiba itu gue termasuk holder yang paling baru bro, karena gue beli Januari itu ya, Januari 2021 itu. Itu masih early banget ya. Orang belum pada ngomongin ya. Jadi salah satu holder pertamanya juga di situ. Nah jadi ketika yang $100 ini parabolik ya, ini yang lainnya lo ketutup semua. Even lo di rug pull ya, atau hilang semua itu ketutup semua ya. Jadi di Shiba itu gue dari $100, which is 1,5 juta, 1,4, itu ke lebih dari 1,7 M itu. Itu big win pertama gue. Dari situ gue bisa rotate ke lainnya bro. Karena portfolio size gue kan lebih gede kan. Iya, baru tuh. Iya, baru itu ya? punya liquidity. Akhirnya bisa gerakan, bisa napas kan. Dan setelah itu gue langsung jumping from naratif to naratif ya. Jadi istilahnya gue bajing lompat ya. Karena di kripto ini ada istilah yang namanya naratif ya. Naratif trading. Jadi smart money ya, venture capital ya, kemudian fund manager. Itu mereka cari ya sektor-sektor apa yang disukain retail yang lagi hot ya. Keywordnya apa ya? Dulu DeFi. Oke, masuk DeFi. Keywordnya apalagi meme coin, masuk meme. Ya. Keywordnya apalagi ya? Metaverse, ya, AI ya. Dan itu semua gue dokumentasikan di Twitter. Ya. Jadi kalian bisa lihat semua ya bahkan itu. Terbuka. Semua ya. Jadi nggak cuma bacot doang, ya. Bukan cuma trader yang gambar-gambar doang. Ya, terus habis itu ngeklaim kalau berhasil ya. Ini gue kalah menang, salah bener, itu semua gue jelasin. Dan gue nganalisa banyak sekali ya naratif. Ini gue juga awal ya, jujur gue tuh orang yang sangat skeptis. Karena gue ngeliat udah banyak kan, gue ngeliat berbagai macam trader dari coin Singapura, market neutral, segala macam. Pas gue pertama ngobrol sama dia, gue pun bahkan lihat lu punya historical agak skeptis gitu kan. Ya. Bener gak sih ini orang? Sampai kita partneran, dan dia ngurus komunitas di dalam yang kita bikin bareng-bareng. Yes. Itu kalian bisa cek aja, nanti di linknya gue kasih di Discord-nya. Kalian gak usah percaya omongan kita, kalian lihat di Discord-nya. Ya. Call-nya dia sampai per hari ini belum ada salah. Ya. Tapi ini kita bukan bilang nggak bakal salah ya. Pasti ada salah nanti ke depannya. Ya. Tapi hit rate-nya itu, yang penting hit rate-nya bener berapa dari berapa. Ya. Dia belum ada salah. Sampai per hari ini kita syuting video ini. Ya. Gue juga kadang nggak bisa percaya gitu kan. Tapi gue liatin beneran gitu. Ya. Semuanya bener. Ya bukan. Strateginya apa itu bro? Apa lu dukun gitu, lu pakai peramal, apa gimana? Bukan. Karena gue juga trading kan. Iya. Karena gue gini. tahu untuk bikin kayak gitu susahnya setengah mati bro. Iya. Karena gini bro, di trading itu kan there are such no ya, yang possibility 100% terjadi ya. Kita cuma main probability ya di sini. Ini probability game. Kenapa di situ ada istilahnya risk to reward ya, risk to reward ratio. Jadi lo nggak harus bener terus ya. Meskipun yang gua share di Akademi Kripto itu per ini ya 2 minggu ya. Itu gua share 10 calls ya. Itu 10 hit TP semua ya. Bisa dia ya 10 hit TP semua. Nah, kalau gue hit rate ya rata-rata di 70-80% ya, depends di market condition. Karena sejago-jago apapun lo bro, lo itu di market nggak bisa expecting ya output something ya. Kita bisa hanya maintain inputnya ya. Tapi output tuh urusan market bro. Karena rezeki ada istilah ya, di the magic hand ya. The magic hand ya, itu benar ya. Jadi kita nggak bisa ngontrol outputnya. Itu pun banyak luck dari market juga ya. Asalkan makanya gue selalu bilang ya, kita juga harus saling berbagi. Kenapa? Karena duit ini carinya gampang bro. Bukan berarti gue gampangin trading ya. Tapi lo lihat orang-orang di luar ya, itu kerja ya. Itu capek banget kan ya. Kerja fisik ya. Jadi di berbagai bidang. Tapi orang trading ini lo tinggal duduk ya. Lo pencet-pencet lo dapet duit. Dan banyak kan sebenarnya fund manager yang kayak zaman-zaman dari luar negeri banyak, dari Singapura, dari Dubai banyak bro. Fund manager cuma bikin uang dari begini ya, kayak kita sekarang lah cuma begini. Makanya waktu awal itu ya gue di approach team ya banyak pertimbangan karena gue udah di fase yang gak butuh apa-apa kan sebenarnya. Udah hidup yang cukup nyaman bro dengan apa yang kita punya ya, hidup di kota kecil juga. Tapi gue lihat visinya tim ini pengen gedein ya community kripto di Indonesia ya. Kita mau bawa nama Indonesia sampai kalau bisa sampai global. Sampai global. Jadi yang kita mau bikin ini kalian bisa pegang omongan kita. Yang kita mau bikin kita nggak cuma ngajarin kalian tuh tanpa basis, tanpa fakta ya. Kita mau ngejar PNL global. Iya, PNL nomor 1 ya. Makanya kita di sini ya invest di infrastruktur. Ya. Setelah gua datang ya invest infrastruktur dan kita juga adain live session. Ya. Bahkan ratusan orang itu datang ke sini. Iya, nanti ada ratusan orang datang sini untuk belajar langsung secara live. Mereka lihat beneran nggak sih bisa tradingnya? Atau cuma ngomong doang? Kayak YouTuber-YouTuber di Indonesia banyak kan?